Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini kita masuk ke bab yang selanjutnya, yaitu IP address subnetting. Nah, di sini saya memiliki beberapa pembahasan. Pembahasan yang pertama adalah pengenalan IP address dan subnetting. Yang kedua, IP public dan privat. Yang ketiga, classful dan classless addressing. Yang keempat, kasus subnetting 1. Yang kelima, kasus subnetting 2. Yang keenam, kasus subnetting 3. Yang ketujuh, konsep blok subnet. Yang kedelapan, IPv4 delivery type. Yang kesembilan, konsep switch dan router. Pengenalan IP address. Langsung saja kita masuk ke pengenalan IP address dan subnetnya. Nah, ketika suatu perangkat ini terhubung ke perangkat lain, baik itu menggunakan wired atau kabel ataupun wireless, tentu saja memerlukan identitas sama pada setiap perangkat. Identitas yang dinamakan IP address. Di sini, teman-teman bisa lihat bahwa ada dua PCI yang tersambung. Nah, pastinya dua PCI ini memiliki IP yang berbeda. Nah, pada PCI yang pertama itu IP-nya 192.168.1.1. Nah, pada PCI yang kedua ada 192.168.1.2. Nah, subnetting adalah upaya atau proses untuk memecah sebuah network dengan jumlah host yang cukup banyak menjadi beberapa network jaringan dengan jumlah host yang lebih sedikit. Teknik subnetting membuat skala jaringan lebih luas dan tidak dibatasi oleh kelas-kelas IP atau IP kelas A, B, dan C yang sudah diatur. Prefix dan subnet mask. Untuk contoh subnetnya itu ada yang namanya subnet mask dan prefix. Kalau prefix itu yang seperti contoh ada IP terus belakangnya ada /24. Nah, yang 24 itu namanya prefix. Nah, prefix biasanya dipakai di mikrotik. Kalau subnet mask biasanya dipakai di Cisco. IP public dan privat. Kemudian kita lanjut, yaitu mengenai IP address private dan public. Singkatnya, IP public merupakan IP yang digunakan di internet dan bisa diakses dari mana saja. Jadi, misal kalian mengakses facebook.com, youtube.com, dan lain sebagainya. Maka, secara tidak sadar, kalian sedang mengakses IP publik masing-masing yang dimiliki oleh mereka, asalkan device kalian koneksi ke internet. Konsep NAT dan RAID IP private, lalu pada alamat IP private-nya bisa digunakan di dalam jaringan lokal dan tidak dapat diakses langsung dari internet. Ini adalah bagian menu dari konsep yang dikenal sebagai Network Address Translation atau bisa disebut NAT, yang memungkinkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal menggunakan satu alamat IP publik tunggal untuk berkomunikasi dengan internet. Nah, di sini saya sudah menyediakan gambar. Di sini terdapat 3 kelas untuk private address-nya. Kelas A yaitu 10.0.0.0 to 10.255.255.255. Kelas B yaitu 172.16.00.0 to 172.31.255.255. Sedangkan kelas C yaitu 192.168.0.0 to 192.168.25. Kemudian kita lanjut ke classful dan classless addressing. Nah, IP address private itu alamat IP yang digunakan pada jaringan lokal. Nah, sedangkan IP address public itu alamat IP yang dapat diakses secara global di internet. Dan di sini saya sudah menyediakan contoh public DNS Google 8.8.8.8 dan 8.8.4.4. Nah, di sini pada IP publiknya itu memiliki kelas A, B, C, D, dan E. Nah, teman-teman bisa lihat pada kelas A itu rank-nya itu 1 sampai 126. Nah, pada kelas B-nya itu rank-nya 128 sampai 191.
Nah, kalau di sini itu IP privatnya ada 3 kelas ya teman-teman. Yang pertama itu ada kelas A, kemudian kelas B dan kelas C. Nah, di sini saya sudah memberikan contoh IP-nya. Nah, untuk IP 90.38.32.10 itu merupakan IP publik. Kemudian di sini ada 10.1. Kemudian di sini ada 10.100.14.21. Itu merupakan contoh IP private. 188.67 dan kemudian yang ini 188.67.36.77 merupakan IP publiknya. Kemudian kita lanjut saja ke kelas full dan classless addressing. Nah, IP address privat itu alamat IP yang digunakan pada jaringan lokal. Nah, sedangkan IP address publik itu alamat IP yang dapat diakses secara global. Di sini saya sudah menyediakan contoh public DNS Google 8.8.8.8.8 dan 8.8.4.4. Nah, di sini pada IP publiknya itu memiliki kelas A, B, C, D, dan E. Nah, teman-teman bisa lihat pada kelas A itu IP rank-nya 1 sampai 126. Nah, pada kelas B itu rank-nya 128 sampai 192. Perbedaan kelas full dan classless. Nah, pada kelas full addressing pengalamatan IP berdasarkan kelas. Nah, sedangkan classless addressing pengalamatan IP tidak berdasarkan kelas. Nah, pada jumlah alamat host itu yang pertama ada 224 yang sama dengannya itu 16.77.216, kemudian dikurangi 2. Nah, kemudian di sini kita sudah masuk ke kasus subnettingnya. Nah, untuk melakukan proses subnetting diperlukan 1 prefix yang sesuai, 2 subnet mask, yang ketiga IP method, yang keempat IP broadcast, yang kelima rank IP. Rank IP bisa digunakan. Nah, dari semua ini keterangannya itu grafik dari subnet mask menentukan jumlah IP yang bisa digunakan. IP network sebagai tanda alamat pada suatu jaringan lain. IP broadcast alamat IP yang digunakan untuk melakukan pengiriman informasi ke semua host yang ada pada jaringan tersebut. Range IP yang bisa digunakan itu XXX sampai XXX. Nah, di sini saya memiliki contoh soal yang pertama. Nah, di sini saya sudah menyediakan 3 contoh ya teman-teman. Soal yang teman-teman yang pertama itu soalnya 172.10.1.x. Nah, ini itu IP-nya itu teman-teman kemudian untuk jumlah prefiknya itu 32. Minus 3 itu 29. Teman-teman prefix /29. Kemudian pada total IP-nya itu 2 akar 32 minus 29. Kemudian 2 akar 3. Hasilnya itu 8 ya teman-teman. Nah, untuk subnetnya itu 256 dikurang total IP. Nah, total IP-nya itu dari sini yang sebelumnya sudah dihitung jadi 256 kurangi 8 sama dengan 248. Untuk IP network-nya itu jadi hasilnya 0,16. Kemudian IP broadcast-nya itu 7,15. Nah, untuk rank IP-nya itu memiliki 172.10.1.0. Network rank 172.10.1.1 sampai 172.10.1.6 dan broadcast 172.10.1.7. Contoh soal yang kedua itu hampir sama caranya pada soal yang pertama. Nah, di soal yang kedua itu IP yang diketahui itu adalah 192.168.0.x dan DJ-nya itu nanti 30. Nah, jadi itu kita butuh 30 host, tapi harus ditambahkan 2 IP lagi. Untuk 1 IP untuk network address dan 1 IP-nya lagi untuk broadcast address. Jadi 3 minus 2 akar 5 sama dengan 32. Kemudian hasilnya yaitu /27. Jadi total IP yang dibutuhkan itu 32 ya teman-teman. Kemudian subnetnya itu 256 dikurang total IP yang sebelumnya. Jadi 256 kurangi 32 dan hasilnya adalah 224. Untuk IP networknya itu 0, 32, 64. Dan untuk IP broadcastnya itu 31 dan 63.
Nah, untuk ranknya itu 192.168.0.1 sampai 192.168.0.30. Network 192.168.0.0. Broadcast 192.168.0.31. Lalu saya memiliki contoh soal yang ketiga. Nah, pada contoh soal yang ketiga juga sama ya teman-teman, tapi di sini diketahui IP-nya yaitu 192.168.16.x. Nah, bisa yang harus terhubung yaitu nantinya ada 60. Jadi nantinya itu jumlah host yang dibutuhkan itu 62. Kemudian di sini 2 akar 6, hasilnya itu 64. Nah, butuh 6 bit untuk host ya teman-teman. Kemudian cara hitung soal IP-nya itu sama teman-teman. Di sini 32 kurangi 6 sama dengan 26, prefix slash 26. Kemudian 2 pangkat 6 sama dengan 64. Subnet itu 256 dikurangi total IP. Jadi hasilnya 192. Untuk IP networknya itu 0, 64, dan 128. Dan untuk IP progressnya itu ada 63 dan 127. Nah, pada rank IP-nya itu 192.168.16.1 sampai 192.168.16.62. Network 192.168.1.0. Broadcast 192.168.16.63.